Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kiki Wandira, mahasiswa STT Mutakin, jurusan Teknik Elektro semester 7. Saya akan di sini akan membahas tentang inverse Laplace. Setelah sebelumnya kita membahas tentang transformasi Laplace, di sini saya akan membahas tentang inverse transformasi Laplace. Yang dimana di sini ada beberapa tabel, ada salah satu tabel daripada inverse transformasi Laplace. Ini adalah tabelnya. Jadi setiap kita ya maksudnya ada kayak rumusan gitu ya. Kayak ada rumusnya 1S nih misalkan sama dengan 1. Caranya seperti ini pengerjaannya. Kalau misalkan ketemu 1 per S, terus ada lagi 1 S kuadrat N tambah T, N nya ini adalah 1, 2, N ini adalah angkanya seperti ini. Maka cara pengerjaannya itu seperti ini, T kuadrat N per N 1. Ini adalah cara untuk mengerjakannya, penyelesaiannya. Terus kalau ada soalnya seperti ini juga di soalnya ya, cara pengerjaannya seperti ini. Dan sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daripada 8 tabel ini ada cara-caranya untuk mengerjakannya. Ini adalah sebagai rumusannya gitu. Rumusan daripada nanti soal-soal yang nanti yang nanti ada gitu, seperti itu. Salah satunya adalah misalkan ini 1 per S kuadrat ditambah A kuadrat. A kuadrat sama dengan A ini, yang ini ya, A ini tidak sama dengan 0 gitu ya. Apa ya lambangnya ya, A sama dengan 0 seperti itu. Atau misalkan gini, 1 per S dikurangi 2, maka cara penyelesaiannya adalah E per AT, E kuadrat AT gitu. Sebelum kita membahas tentang contohnya, kita akan membahas tentang oke, kita lanjutkan dulu yang ini dulu deh. Ini salah satunya yang terakhir ya, terakhir daripada tabel inverse transformasi Laplace. Ini misalkan S2 S kuadrat dikurangi A kuadrat per A sama dengan 0 sama dengan 0 cos AT sini. Terus setelah kita membahas tabel, kita akan membahas tentang sifat kelinearan inverse Laplace. Ini sifatnya ya. Nah, kan bila L F, nah misalkan bila FT sama dengan Fs, nah bila FT sama dengan Fs dan alfa T sama dengan Gs, maka sifat konstantanya adalah G, ya ini kan G, dan GT ya, terus sama dengan Gs ya, G ini S nya gitu. Maka setiap konstanta alfa dan beta. Jadi setiap ini adalah konstantanya itu adalah alfa dan beta. Nah, jadi setiap G itu adalah konstanta alfa dan beta seperti itu. Nah, terus di sini adalah cara ininya adalah ada alfa Fs ditambah beta G. Ini kan tadi kan F ya. Terus Fs ditambah beta Gs, terus alfanya adalah -1 Fs terus tambah beta. Nah, jadi hasilnya adalah AF ya. Nah, hasil daripada rumusannya tadi adalah AF dalam kurung T ditambah beta G per S ini. Nah, bukti daripada hasil yang di sini itu dibuktikan diketahui inverse-nya itu seperti ini. Ada hitungannya. Ini ada hitungannya di tambahan. Jadi hasilnya AF per S tambah beta S. Hasilnya tetap sama. Hasilnya akan tetap sama seperti yang ada di sini. Seperti ini bukti gitu ya. Terus atau jadi saya sebutin dulu deh. Nah, alfa F dalam kurung T ditambah beta G terus dalam kurung T sama dengan alfa
terus FT ditambah B, terus yang ini G per T sama dengan AF S ditambah beta GS gitu, hasilnya tetap sama. Nah jadi AFT atau alpha F atau beta T sama dengan AFS ditambah beta G, ini tetap sama sih, atau yang ini juga tetap sama, mau yang ini mau yang ini tetap sama hasilnya seperti ini. Ya intinya ya jalurnya mau pakai jalan yang mana, jalan yang ini atau yang ini tetap sama aja, hasilnya akan tetap sama seperti ini. Ini adalah pembuktian bahwa kalau misalkan hasilnya itu benar gitu. Nah setelah kita membahas tentang sifat, kita bahas tentang contohnya, contoh daripada inverse Laplace sesuai dengan tadi tabel ya, sesuai dengan tabel. Ini adalah contohnya. Misalkan tentukan L 4S ya. Di sini adalah 4 per 2S, 4 per 2S dikurangi 7 dikurangi 4S tambah 6 per 3S kuadrat. 3S kuadrat ditambah 9. Terus ditambah 12 per S kuadrat. Nah, maka dari tabel inverse formasi Laplace yang didapat itu adalah ini seperti ini. Nah, ada 4 per 2S dikurangi 7. Yang ini nih ya, yang ini terus digabungin semuanya secara keseluruhan sama dengan hasilnya yang ini jadi 4AL terus 1 per 2S minus 7 per 2 terus sampai tidak perlu dibahas ya, sampai hasilnya adalah ini 4 per 2L minus 1 pangkat minus 1 terus 1 per S dikurangi 7 pangkat 2 dikurangi yang ini ya, hasilnya sini dikurangi 4L pangkat 1 S kuadrat ditambah 9 ditambah G ya, terus ditambah 6L terus di sini sampai sini, sehingga yang di sini tuh bisa disederhanakan jadi seperti ini. Jadi 2E 7 per 2T dikurangi 4 cos ya, 4 cos 3T ini yang 3T ya di sini nih. Terus sin 6 minus 6 yang di sini kan minus 6 terus sin 3T per 3 di sini ditambah 12 per T pangkat 4 terus 4I. Maka hasilnya adalah setelah disederhanakan 2E pangkat 7 2T minus 4 cos 3T dikurangi 2 sin ya, 2 sin 3T plus 1 per 2T pangkat 4. Ini adalah hasil daripada setelah disederhanakannya. Ini memakai tabel yang tadi saya buat, tabel yang ini. Nah ini contohnya barusan. Nah ada contoh satu lagi contoh terakhir ya, satu lagi contoh ini misalkan tentukan 5S ya, 5S ditambah 7 per 5 per S kuadrat ditambah 3S ditambah 2 ya, 5 kuadrat ditambah 3S ditambah 2. Nah penyelesaiannya kita melakukan pemisahan. Jadi dipisahin dulu, yang di sini tuh dipisahin dulu variabelnya, kan ini kan beberapa variabel kan. Jadi dipisahin dulu, ada 5S tambah 7. Nah, ini kan 5S tambah 7 per 3S per 5S tambah 5. Ini soalnya ini terus kita masukkan ke sini 5 tambah 7 S yang ini nih. S kuadrat kan? S kuadrat kan ini. SAS tambah 1 terus S tambah 2 gitu kan, terus sama dengan A B di sini kan dipisahin S tambah 1 S tambah 2, maka hasilnya adalah S tambah 2 terus S tambah 1 S tambah 1 di sini variabelnya, maka hasilnya adalah 5S ditambah 7 sama dengan S tambah 2 plus B S tambah 1. Nah untuk S ini adalah 1 minus 1. Nah itu 2 ya, 2A atau A itu sama dengan 2
Untuk S2 yang di sini S minus 2 itu adalah 3, yang dimana 3 ini adalah beta daripada 2 di minus 2 plus 1 sama dengan B. B ini adalah 3. Seperti itu. B ini adalah 3. Nah, jadi untuk hasilnya di sini jadi 5S ditambah 7 per S2 S kuadrat ditambah 3S ditambah 2 sama dengan 2 per S tambah 1 ditambah 3 per S tambah 2. Dan dari tabel yang itu dari inverse itu diperoleh. Nah, ini hasilnya adalah diperoleh daripada 5S sama 7, 5 ditambah 3, 3S sama 2, terus L1 dan lain-lain, terus sama dengan 2, 5 tambah 1 tambah 3 S per 2 sama dengan 2L1, 1 per S tambah 1 tambah 3L plus 2, samakah hasilnya adalah 2E pangkat minus T ditambah 3E minus 2T. Ini adalah hasil daripada 5 tambah 7 terus per 5 kuadrat ditambah 3S tambah 2. Seperti itu. Ini adalah hasilnya. Hasilnya adalah setelah melihat dari tabel inverse-nya itu adalah 2E pangkat minus T ditambah 3E pangkat minus 2T. Itu adalah dua contoh daripada inverse transformasi Laplace ya, contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Dan karena kita udah kelebihan waktu ya untuk penjelasan tentang inverse Laplace ini, mungkin di sini saya kan sudah membahas tentang tabelnya, terus tabel inverse Laplace, terus sifatnya, terus ada dua contohnya. Yang tadi saya jelaskan itu adalah contoh-contoh daripada inverse Laplace. Untuk yang lainnya masih banyak lagi contohnya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih, dan saya mohon maaf juga karena kita kekurangan bahan buat karena nggak ada bornya, maka saya memakai dengan teori yang seperti ini gitu penjelasannya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.